Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Qala Allah ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tusa'ir haddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Waqsid fi mashyika waqdun min sautik in ankaral aswati la sautul hamir. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Falah Taman Yasmin Sektor 6 yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah yang masih terus mencurahkan nikmat inayah hidayah kepada kita semua, sehingga kita masih istiqomah menjalankan aktivitas ibadah, sholat subuh berjamaah, dan juga kita lanjutkan dengan kajian ilmu. Insyaallah kita akan masih melanjutkan tentang kitab Al-Mustafad min Qasasil Quran, tentang Al-Mustafad min Qisatil Luqman Al-Hakim, hikmah daripada kisah Luqman Al-Hakim. Kita sudah bahas ya tentang siapa itu Luqman, kenapa dia dijuluki dengan Al-Hakim, dan apa saja kira-kira nasihat Luqman yang ini dijadikan sebagai dasar-dasar pendidikan di dalam Islam. Karena pendidikan atau nasihat Luqman ini terbukti dan Allah rekam dan abadikan dalam Quran, bagaimana Luqman menasihati, mendidik anaknya Taran, yang dia adalah anak yang membangkang syirik dan kafir, kemudian menjadi anak yang solih, yang berubah secara total ya, sehingga Allah apresiasi Luqman ini dijadikan sebuah surat dalam Al-Quran dan nasihatnya diabadikan dalam Al-Quran. Makanya beliau adalah terkenal dengan Al-Hakim, manusia yang secara tekstual disebutkan dalam Quran yang mendapatkan hikmah. Walaqad atainal Luqmanal hikmah, dan Allah telah memberikan kepada Luqman al-hikmah. Hikmah itu adalah merupakan itqanul ilmi, dia adalah merupakan puncak kesempurnaan ilmu, itu hikmah namanya. Dan dia adalah buah dari ilmu dan amal, maka lahirlah hikmah. Itqanul ilmi wa ijra'ul fi'li ala wafqi dalikal ilmi. Jadi sempurnanya ilmu dan beramal dengan sesuatu yang sesuai dengan ilmu itu, maka muncullah namanya hikmah. Nah, sedangkan orang kalau sudah dikasih hikmah oleh Allah, maka dia faqad utiya khairan katsira. Dia sudah dikasih oleh Allah kebaikan yang amat sangat banyak. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang Allah kasih hikmah, maka dia telah Allah berikan kebaikan yang amat sangat banyak. Bahkan kata Ibnu Asyur apa? Hikmah itu mustaqatun minal hukmi. Hikmah itu diambil dari kata hukum. Sedangkan hukum itu maknanya adalah al-man'u, artinya mencegah. Maksudnya apa? Orang kalau sudah dikasih hikmah oleh Allah, dia akan dicegah oleh Allah dari kezaliman, dicegah oleh Allah dari kesalahan, dicegah oleh Allah dari kesesatan. Makanya kenapa kita di dalam ibadah harus sampai dapat hikmahnya. Sholat dapat hikmah sholat. Orang kalau sudah dapat hikmah sholat, dia tidak mau meninggalkan sholat lagi. Bahkan dia akan rindu dan nikmat ketika sholat. Ketika orang dapat hikmah sedekah gitu, dia pasti akan terus sedekah karena dia sudah dapat hikmahnya. Jadi dia tidak akan pernah tersesat lagi, kembali lagi.
Orang kalau sudah dapat hikmah umroh, ingin umroh lagi. Orang kalau sudah dapat hikmah zikir, dia pasti akan istiqomah dalam berzikir. Orang kalau sudah dapat hikmah baca Quran, dia pasti akan nikmat dan berlama-lama dengan Quran. Orang kalau sudah dapat hikmah ilmu, maka dia insya Allah akan istiqomah di dalam menjalani dan mencari ilmu. Ini penting hikmah, ijra'ul fi'li, itqanul ilmi. Dia adalah puncak ilmu dan beramal sesuai dengan ilmu itu. Makanya hikmah itu adalah buah dari ilmu dan amal, lahirlah apa? Lahirlah hikmah. Jadi kita itu tidak mesti Pak ilmu itu sampai nyundul langit itu. Ilmu itu sampai setinggi apa? Setinggi gunung. Tapi yang penting adalah bagaimana kita beramal dengan ilmu itu sehingga Allah kasih hikmah kepada kita. Nah, manusia yang Allah kasih hikmah secara tegas dalam Quran itu adalah dialah Luqman Al-Hakim. Walaqad ataina Luqmanal hikmah, dan sungguh kami telah berikan Luqman Al-Hikmah. Jadi ini yang harus kita cari Pak, ya, adalah hikmah. Nah, beberapa minggu yang lalu atau sebulan yang lalu kita bahas di antara nasihat-nasihat Luqman itu yang kata Dr. Amro Khalid ini dijadikan dasar-dasar pendidikan, dasar-dasar tarbiyah, di mana nasihat ini sebagai wujud perhatian orang tua kepada anak. Pertama adalah la tusyrik billah, larangan berlaku syirik alias tauhidullah. Jadi nasihat pertama itu adalah tauhidullah. Jadi ayat 13 Pak sampai ayat 19 itu, kalau kata Dr. Amro Khalid di dalam kitab Al-Khawatir Al-Qur'aniyahnya itu dia mengatakan begini. Nasihat Luqman ini bukan hanya bicara tentang kandungan-kandungan pendidikan, dasar-dasar pendidikan, tapi sistematika, tartibnya pendidikan pun itu jelas gitu. Masuk di dalamnya tartibnya pendidikan, ya, sistematika pendidikan, materinya harusnya begitu. Tauhidullah yang pertama. Yang kedua adalah birrul walidain, tentang pentingnya bakti kepada orang tua. Ini harusnya masuk kurikulum sebetulnya. Birrul walidain itu harus masuk kurikulum sebetulnya. Karena di dalam ayat itu selalu digandengkan perintah syukur kepada Allah dengan syukur kepada orang tua. Perintah bakti kepada Allah dalam artian mentauhidkannya dengan perintah kita bakti kepada orang tua. Bahkan saya kemarin sudah bahas ya, ketika bicara tentang bakti kepada orang tua dalam surat Luqman ini, Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitab ini mengkaitkan dengan surat yang ke-17 ayat 23. Bahkan para ulama mengatakan kalau kita ingin tahu tentang ihsan kepada orang tua itu adalah surat 17 ayat 23 itu. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua berlaku ihsanlah. Nah, dalam ayat itu kan diterjemahkannya dan kepada. Padahal kan di dalam ayat itu kan dikatakan ataupun diungkapkan dengan wabil walidain. Ba ini kan maknanya bukan kepada sebetulnya. Ba ini kan kalau tidak atas dengan dia. Tetapi di dalam ayat ini kan dan kepada kedua orang tua, tapi menggunakan kata ba. Nah, kata para ulama apa? Ba ini maknanya adalah lil ilsok. Harusnya kalau misalkan kepada wa ilal walidain, dan kepada kedua orang tua, bukan wabil walidain. Nah, kenapa? Ila itu menunjukkan ada jarak antara anak dengan orang tua. Jadi kalau saya bicara saya mau pergi ke masjid, ana ajhabu ilal masjid, itu antara saya dengan masjid ada jarak. Kalau saya mau pergi ke pasar, ana ajhabu ilas suq, antara saya dengan pasar itu ada jarak, makanya ila. Tapi kalau ba ini nggak ada jarak. Ba itu maknanya lil ilsok dan lil musahabah nanya. Di antara makna ba ya, di antara 14 makna ba itu ada lil ilsok kelekatan, lil musahabah kebersamaan, musahabah. Makanya kalau kita bilang bismillahirrahmanirrahim, itu kita secara tidak langsung mengundang kebersamaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim itu mengundang kelekatan kita dengan Allah. Itu makna ba itu kan ada 14 di dalam kitab Bungdil Labib karya Ibnu Hisam.
di jilid yang pertama di huruf ba itu menjelaskan tentang 14 makna ba gitu. Nah, di antara 14 makna ba itu adalah lil ilsaq lil musahabah. Makanya disinilah kenapa Imam Syafi'i itu tetap mensunahkan bismillah ketika awal Fatihah dan bismillah ketika awal surat. Karena bukan semata-mata masalah fikih, tapi masalah tabarukan. Ya, wa tayammum kata Imam Syafi'i, dalam rangka mengambil berkah dan mengambil kebaikan. Kalau kita baca dalam kitab ya Majmu' Syarh Muhazzab Imam Nawawi, kemudian kita baca Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhunya Profesor Wahbah Juhaili, terus kalau kita baca Ibanatul Ahkam Sarah Kitab Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau kita baca Bidayatul Mujtahidnya Ibnu Rus, kalau kita baca Majahibul Arba'ah itu dijelaskan tuh ya tentang perbedaan ikhtilaf para ulama tentang apakah perlu bismillah ketika membaca Al-Fatihah atau tidak. Itu semuanya dijelaskan tuh, termasuk tentang argumentasi masing-masing ulama mazhab itu. Ya, itu di dalam kitab-kitab itu dijelaskan. Nah, salah satunya kenapa Imam Syafi'i bersikakeh kalau membaca bismillah itu dizohirkan, ya, karena salah satunya ada unsur tabarruk dan tayammum, ya, mengundang keberkahan dan mengundang kebaikan. Karena bismillah itu dahsyat sebetulnya. Jadi kita pahami bismillah dari baknya saja udah dahsyat luar biasa di situ. Sampai 14 maknanya di situ. Nah, termasuk di dalam ayat ini. Jadi wabil walidain, kenapa kepada kedua orang tua dengan ba? Karena puncak bakti kepada orang tua itu bukan ada jarak, tapi wabil walidain, membersamai mereka di masa mereka ketika tua, di mana membutuhkan anaknya. Nah, ini yang sudah kita bahas ya, yang kedua. Nah, yang ketiga yaitu nasihat Luqman Al-Hakim ini adalah terkait dengan ahamiyatul ibadah. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Jadi nasihat Luqman Al-Hakim itu adalah tentang ahamiyatul ibadah. Ya bunayya aqimis shalah. Hei anakku, dirikanlah salat, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Perintahkan manusia kepada kebaikan dan cegah dari kemungkaran. Ahamiyatul ibadah wa amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Urgensi ibadah dan mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Nah, ini nasihatnya, dan ini pun harus jadi dasar-dasar pendidikan kita. Ya, ahamiyatul ibadah. Pentingnya ibadah, urgensi ibadah. Jadi ibadah itu penting, Pak. Ya. Jadi kalau kita sering ada orang-orang sekarang suka nanya, untuk apa sih kita sholat itu ibadah? Untuk apa sih kita puasa itu? Capek-capek, lapar-lapar itu. Ya, sekarang itu kalau terhadap aturan Allah itu banyak sok kritis itu ditanya-tanyain gitu. Walaupun sebetulnya terhadap Allah itu tidak perlu kita kaifiyah. Kenapa? Untuk apa? Ya, tidak perlu. Tapi kan para ulama kita sekarang banyak juga memberikan jawaban-jawaban ya untuk menyatakan bahwa sebetulnya semua yang Allah perintahkan itu punya apa? Punya alasan. Makanya kalau dalam kitab fikih Al-Maqasid Asy-Syariah, Allah itu semua yang diperintahkannya punya alasan. Ya, walaupun kita sebetulnya tidak perlu nanya alasan Allah itu apa. Kenapa Allah menciptakan kita gitu? Kenapa Allah menciptakan alam? Ya. Jadi sebetulnya kepada Allah, tapi kan Allah tetap memberikan jawaban-jawaban. Memberikan jawaban. Ya. Seperti di dalam maqasid syariah. Makanya ada yang disebut dengan al-maqasid syariah. Tujuan-tujuan daripada syariat. Syariat itu kan ya akidah, ibadah, akhlak itu kan bagian daripada syariat. Jadi apa tujuan-tujuan daripada syariat? Imam Suyuti kan menyebutkan 5 misalnya. Ya, nah inilah yang sering jadi perdebatan terkait apakah syariat yang 5 ini susunannya menunjukkan tentang keharusan
menunjukkan prioritas atau apa. Apa yang 5 itu misalkan? Satu adalah tentang hifzuddin ya. Jadi tujuan syariat itu adalah untuk memelihara agama kita, menjaga agama kita. Makanya semua syariat dalam Islam itu harus punya fungsi memelihara agama, menjaga agama. Nah, kalau ada hal-hal yang bisa merusak agama itu, kenapa syariat menentang itu? Murtad misalkan. Murtad itu bisa merusak agama. Bahkan kalau misalkan kita pelajari tentang mazhab di dalam Islam ya, itu kan ada 2 pendapat tentang talfik namanya. Talfik itu kan intiqalul mazhab ilal mazhabil akhar kan. Jadi kita berpindah dari satu mazhab ke mazhab yang lain, atau dalam bahasa kitanya mencampur adukan mazhab gitu. Itu sampai para ulama itu menegaskan, ada yang mengatakan haram mencampur adukan mazhab itu disebabkan khawatir merusak konstruksi hukum yang telah dibangun oleh para ulama gitu. Makanya nanti boleh berpindah mazhab menurut ulama kontemporer ya, ulama khalafiyah. Jadi ada salafiyah, ada khalafiyah. Kalau salafiyah adalah ulama terdahulu yang berdasarkan terhadap hadis-hadis ataupun terhadap kejelasan ulama adalah sekitar abad sampai abad ketiga gitu loh. Sedangkan selesai sampai abad ketiga itu khalafiyah, termasuk Ibnu Taimiyah khalafiyah ya, Ibnu Hajar al-Asqalani sudah khalafiyah karena dia sudah keluar dari abad ketiga Hijriah. Nah, jadi kenapa mereka sampai begitu? Karena khawatir merusak hukum, konstruksi hukum yang telah dibangun oleh para ulama ya. Makanya ini bisa merusak tentang agama, hifzuddin, makanya memelihara agama. Disitulah kenapa para ulama membuat sebuah kriteria yang begitu ketat terkait dengan cara memahami Quran, cara memahami hadis. Kenapa? Karena khawatir bisa rusak ini agama, bisa rusak ini agama ya. Karena kata Rasul, agama ini rusak disebabkan karena 3 manusia. Afatud dini salah satu, rusaknya agama karena 3 kelompok manusia. Imamun jair, pemimpin yang zalim ya, faqihun fajir, ahli fikih yang durhaka, dan juga mujtahidun jahil, orang yang suka ijtihad padahal bodoh gitu loh. Dikit-dikit ijtihad, dikit-dikit ijtihad gitu loh. Menurut saya itu kayaknya menurut saya gitu. Menurut saya kata dia gitu. Padahal dia sendiri kapasitas dan posisi dalam sisi hukum fikih, hukum agama ada di mana, tapi sudah menurut saya gitu. Itu namanya mujtahidun jahil. Dikit-dikit menurut saya kata dia. Kalau menurut saya kayaknya sholat itu begini menurut saya kan gitu. Makanya organisasi di Indonesia ini Pak, ada Al-Irsyad misalkan, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Wasliyah misalkan, ada apa lagi, Persis. Ini kalau kita lihat Pak, organisasi-organisasi ini Pak, semuanya punya metodologi untuk beristihad, tapi tidak bisa mengeluarkan fatwanya. Kalau NU terkenal dengan Bahsul Masail misalnya, kalau Muhammadiyah terkenal dengan Dewan Tarjihnya itu. Tapi mereka tidak bisa, mereka boleh membahas tentang satu masalah, tapi mereka biasanya nggak mengeluarkan fatwanya. Kenapa? Karena mereka menghargai kalau urusan fatwa mereka serahkan kepada majelis ulama. Karena majelis ulama kumpulan di antara para ulama dan para cendekiawan dari berbagai macam organisasi. Jadi, tapi mereka bisa membahas tentang masalah keilmuan. NU ada Bahsul Masail misalkan. Apa masalah kontemporer terkait ini? Dibahas itu dengan teori-teori yang ada. Muhammadiyah punya Dewan Tarjih, dibahas itu. Tetapi mereka tidak mengeluarkan fatwanya. Biasanya mereka serahkan, menghargai kepada majelis ulama yang terdiri dari berbagai macam ormas, ulama dan cendekiawan, baru nanti mengeluarkan fatwa. Jadi fatwa itu biasanya diserahkan kepada apa? Makanya di majelis ulama ada komisi fatwa. Ya. Ini tapi enggak, dia bukan bagian dari Bahsul Masail, bukan dari Dewan Tarjih, bukan dari komisi fatwa, tetapi dia tiba-tiba mengeluarkan fatwa itu haram. Nah, ini kan yang repot Pak masalahnya gitu lah. Itu namanya mujtahidun jahil, bisa bodoh, rusak nantinya agama kalau misalkan ada orang yang berfatwa tidak masuk terhadap kata itu. Nah, ini tujuan syariat begitu. Yang kedua, ya, syariat itu
diberlakukan itu kan dalam rangka untuk apa? Hifzun nafas, memelihara jiwa manusia, memelihara nyawa manusia. Ini kehidupan ini kan perkara yang mahal dan hak Allah gitu, memberikan kehidupan. Makanya hak asasi dalam Islam itu adalah salah satunya adalah hak mendapatkan kehidupan. Makanya dalam Islam itu orang yang menghilangkan satu nyawa manusia yang tidak berdosa, yang tidak bersalah, sama dengan apa? Menghilangkan seluruh nyawa umat manusia. Bahkan hilangnya nyawa seorang beriman, hilangnya satu nyawa orang beriman itu ya lebih berbahaya, dahsyat dibandingkan daripada hilangnya apa? Dunia dan isinya itu. Jadi kalau misalkan ada nyawa orang beriman tidak berdosa, mati dia, hilang dia, itu rusaknya dunia dan isinya tidak jauh lebih dahsyat dibandingkan hilangnya satu nyawa orang beriman. Jadi dalam agama kita itu nyawa ini adalah merupakan maqasid syariah. Makanya kenapa berlaku hukum diat? Kenapa berlaku hukum kisos? Ya, supaya orang tidak semena-mena menghilangkan nyawa orang lain. Supaya tidak semena-mena menghilangkan nyawa orang. Makanya di zaman Rasulullah sampai Khulafaur Rasyidin nyawa manusia itu terjaga betul, Pak. Terjaga betul. Tapi sekarang kayaknya menghilangkan nyawa itu menjadi sesuatu yang kayaknya biasa saja. Tawuran hilang nyawa gitu. Ya, orang bunuh orang hilangin nyawa orang lain. Ini padahal perkara yang paling sangat besar dalam Islam itu. Sampai dosanya sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Itu gimana pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya amat sangat kontras kalau ada yang menyatakan Islam itu mengajarkan kekerasan sampai penghilangan nyawa, sedangkan tujuan syariatnya adalah menjaga kehidupan. Nah, yang ketiga apa? Hifzul akal, menjaga akal. Makanya dalam Islam akal ini, Pak, manatut taklif dia adalah merupakan dasar kita diperintahkannya menjalankan syariat. Harus dijaga makanya akal dalam Islam itu. Harus dipelihara. Dengan cara apa dijaganya? Nanti banyak tolabul ilmi, ya, supaya diasah terus dengan zikir. Makanya zikir itu kan banyak gitu loh, banyak supaya kita akalnya ngitung terus. Jangan ngitungin tabungan melulu, Pak. Kari-kari ngitungin zikir gitu loh ya gitu. Akalnya itu dipakai, dijaga, dan dia berharga. Kemudian hifdzun nasl, menjaga kehormatan, menjaga keturunan, dan juga hifdzul mal, menjaga harta. Ini maqasid syariah, tujuan syariat. Nah, jadi ini yang ketiga, ahamiyatul ibadah. Ini kita yang belum bahas ya. Kita akan bahas dua hal ya. Pertama tentang ahamiyatul ibadah, urgensi ibadah, dan juga amar ma'ruf nahi mungkar, dan tentang etika, moral ataupun akhlak. Ada 5 hal ya kenapa kita diperintahkan ibadah, Pak. Pertama adalah ahamiyatul ibadah, itu adalah tujuan diciptakannya manusia, ya. Jadi kenapa Allah perintahkan kita ibadah? Ibadah tujuan kita diciptakan, tujuan kita hidup, tujuan kita ada. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini tujuannya. Jadi untuk apa kita diciptakan? Untuk apa kita hidup? Ya untuk ibadah. Makanya kita di dunia ini melakukan satu ibadah kepada ibadah yang lain. Ya, ini tujuan kita hidup. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kalau kata Sayyid Hawa di dalam tafsir Al-Asasnya, beliau menegaskan kenapa na'budu didahulukan daripada nasta'in? Karena na'budu adalah tujuan, sedangkan tujuan harus didahulukan daripada meminta pertolongan. Jadi kita kalau mau jalan, Pak, tentukan dulu tujuannya kemana. Jangan mintain duit dulu ke jamaah kumpulin duit, kita mau nyewa bis. Pas ditanya mau kemana emang Pak DKM, pokoknya kumpulin duit aja, mau nyewa bis. Mau kemana enggak tahu, kumpulin aja dulu. Kan enggak parah gitu. Kita tentukan dulu mau kemana, mau ke Bandung gitu. Baru pakai apa, pakai bis, kumpulin duit. Tujuannya dulu ditentukan. Itulah kenapa banyak orang bingung padahal fasilitas hidupnya banyak, karena dia tidak tahu tujuannya. Kan banyak orang-orang kaya yang punya duit bingung dia ngabisin duitnya.
Tapi kalau bagi kita kan dikasih banyak duit kan nggak bingung-bingung ngabisin. Ngapain kita bingung? Tapi ada orang kaya yang dia punya banyak duit bingung mau ngabisinnya. Karena dia bingung ngabisin, akhirnya dia beli kepada sesuatu yang tidak prinsipil gitu. Beli rumah di mana, beli ini di mana, kadang ini di mana. Pas udah pensiun dia bingung bayar pajaknya kayak gitu. Ya, pas dia pensiun, pendapatannya udah nggak ada, rumahnya ada di sini, bayar pajaknya bingung dia. Bayar pajak bingung, mau ngejual nggak ada yang beli karena mahal gitu. Dan akhirnya stres kalau udah begitu. Nah itu kan karena tidak tahu apa tujuan hidup. Nah kalau kita baca ya artis-artis luar negeri itu, ketika dia gagah, ketika dia hebat, pokoknya hidupnya poya-poya aja, bingung dia. Setelah itu dia mau ngapain juga bingung, ya. Akhirnya rumahnya, ya, bangunannya, propertinya, pajaknya tinggi, mau dijual juga nggak ada yang beli. Dia sendiri kadang-kadang udah nggak punya pendapatan, akhirnya stres, beban ada, ya, pendapatan kagak ada, pengeluaran kagak ada, ujungnya disita aja sama negara gitu ya. Akhirnya dia nggak punya apa-apa dan nggak menikmati. Kenapa? Tujuan hidupnya nggak jelas. Makanya banyak orang yang fasilitas hidupnya banyak, tetapi tujuan hidupnya tidak jelas, stres juga. Ini adalah merupakan tujuan diciptakannya manusia. Yang ini kalau misalkan tidak ada agama, akal tidak mampu menjawab, Pak. Ya, akal itu nggak mampu menjawab. Coba kalau misalkan kita jawab pakai apa? Untuk apa kita hidup? Akal itu nggak bisa jawab. Tapi karena agama, untuk apa kita hidup? Untuk ibadah gitu loh. Jadi itu satu. Yang kedua, ibadah itu adalah merupakan kebutuhan fitrah manusia. Kebutuhan fitrah, Pak. Kalau yang namanya kebutuhan fitrah itu kebutuhan asasi. Kalau bahasa ekonominya kebutuhan primer. Nah, tapi kita kan sekali lagi saya pernah jebakan. Kalau bicara kebutuhan primer dalam ilmu ekonomi kan nggak ada ibadah, Pak. Kan begitu. Coba kalau saya tanya begini, berikut ini adalah bukan kebutuhan primer manusia. A makan, B minum, C pakaian, D ibadah. Yang bukan termasuk kebutuhan primer yang mana, Pak, kira-kira? Pasti ibadah. Jawabannya. Berikut ini bukan kebutuhan primer, makan, minum, pakaian, ibadah. Yang mana kira-kira bukan kebutuhan primer? Dalam ilmu ekonomi kita yang mana kira-kira? Pasti ibadah. Hah? Iya, artinya kan tetap kan kita dari dulu dicekokinnya kan begitu masalahnya. Kan dicekokinnya dari dulu kan begitu masalahnya. Bicara kebutuhan primer itu tidak lepas dari SPP gitu. Sandang, pangan, dan papan. Sehingga kita pun tidak sedikit banyak yang stres gara-gara SPP gitu loh. Karena kebutuhannya itu. Jadi kan kalau Barat kan menentukan manusia, memposisikan manusia itu kan makhluk fisik, Pak. Kalau Barat itu kan memposisikan manusia itu makhluk material, Pak. Karena dia makhluk material, seolah-olah yang bisa memuaskan manusia itu kan dalam bentuk semuanya berbentuk materi. Makanya dikenal dengan materialistik. Pahamnya namanya materialisme gitu loh. Makanya kalau dulu orang menghamba kepada berhala, menghamba kepada pohon, menghamba kepada bintang, menghamba kepada bulan, nggak jauh beda. Sekarang pun banyak manusia yang menghamba kepada apa? Materi gitu loh. Gara-gara materi, popularitas, jabatan, nyawa saudara pun dihantam gitu, Pak. Didor gitu loh. Gara-gara apa? Materi. Orang kalau sudah gara-gara materi, Pak, materialisme itu yang lain tuh udah nggak dihiraukan, Pak. Makanya kalau kata Nabi apa, Pak? Hubbud dunya aslu kulli khoti'ah. Kata Nabi kan begitu. Cinta dunia adalah merupakan pangkal dari segala bentuk kejahatan. Cinta dunia itu pangkal dari segala bentuk apa? Kejahatan. Nah, sedangkan padahal dunia tidak bisa diandalkan sama sekali ketika dia memiliki masalah. Kasus yang sekarang kan ini fakta. Dunia yang selama ini dijadikan andalan, ternyata nggak bisa dijadikan andalan sedikit pun. Jabatan, pangkat, ya, duit, kolega, bisa nggak nolong dirinya? Nggak bisa. Di dunia aja nggak bisa nolong, apalagi di mana? Di akhirat. Bintang 2 itu kan udah tertinggi sebetulnya, udah tinggi gitu loh, ya. Udah istilahnya bahasa kitanya
nggak bakalan bisa disentuh lah bahasa kitanya, manusianya, ya nggak bisa disentuh dan nggak ada yang berani nyentuh gitu, ya. Dan begitu, duitnya banyak gitu, dari satu sumber aja misalkan sampai 900 miliar gitu, belum sumber yang lain misalkan, koleganya banyak gitu. Tetapi kan yang selama ini dijadikan andalan yang bisa menolong dirinya, membela dirinya, ternyata kan sedikit pun nggak bisa apa? Menyelamatkannya. Itu di dunia nggak bisa nyelamatin, gimana di apa? Di akhirat nanti. Makanya kita nggak boleh sombong dengan dunia, Pak. Ini fakta, Pak. Dunia tidak bisa nolong kita di dunia, apalagi di akhirat nanti. Nah, jadi kebutuhan fitrah manusia. Makanya manusia kalau tidak melakukan ibadah begitu. Ini ada riset, Pak. Riset seorang dokter neurolog. Kalau di Indonesia kan yang mendalami neurologi itu kan siapa? Perempuan itu Aisyah Dahlan ya, Pak. Gitu kan? Neurolog. Itu di dunia modern, Pak. Menurut pakar neurolog ya di Amerika misalkan salah satu. Itu ternyata masyarakat modern, Pak. Penyakitnya itu ya apa? Penyakit masyarakat modern itu ternyata banyak stres. Jadi fasilitas hidup makin mudah tapi tingkat stres makin apa? Makin tinggi. Padahal kalau dulu, Pak, fasilitas hidupnya sulit, susah, serba manual, tapi jarang orang stres, Pak. Jarang. Bahkan kalau kata siapa itu? Ya yang diwawancara oleh si Deddy Corbuzier itu, Aderai. Ya. Aderai, Binaraga. Kalau kita binarangka kayak gitu ya. Kalau dibuka rangka doang gitu ya. Kata Aderai apa? Ketika ditanya, apa yang bisa memendekkan umur? Ini kalau kita, Pak, kalau ngobrol kita gini ya. Kalau ngobrol sesama orang beriman, Pak, satu frekuensi ya. Jadi kadang-kadang suka nggak paham orang gini nih. Oh, yang memendekkan umur yang menyebut Allah, iya itu satu frekuensi gitu ya. Ini kadang-kadang saya kalau ngobrol dengan orang, kenapa dia bisa, kenapa meninggalnya? Ya udah takdir. Kita kan satu iman gitu, satu frekuensi. Kalau itu mah udah nggak jadi bisa dibahas gitu loh. Maksudnya dia sakit apa gitu loh, karena sakit apa gitu. Kadang-kadang ada orang-orang kita ngobrol dengan sesama orang beriman masih nanya, kenapa kira? Ya udah takdir. Kalau udah takdir mah itu udah selesai kita gitu loh. Saya kadang-kadang suka masih ngobrol dengan orang sesama beriman masih ke situ, padahal satu frekuensi gitu loh ya. Jadi sama kalau misalkan kita apa yang menyebabkan umur itu pendek, ya. Terus kata si Deddy Corbuzier apa? Yang menyebabkan umur itu pendek, cepat mati itu adalah diabetes masalah. Bukan. Terus apa? Kolesterol. Oh bukan. Terus apa? Jantung. Oh bukan. Ternyata yang menyebabkan umur kita pendek itu adalah stres gitu loh. Jadi pemakan umur yang tercepat dan terbanyak itu adalah apa? Stres. Dan stres itu ternyata masyarakat modern fasilitasnya cukup, tetapi tingkat stresnya tinggi. Itu kata Dr. Abril dengan Alexis Carrel kan, neurolog Amerika berdasarkan risetnya. Nah, ketika dia ditanya lebih dalam, kenapa kok masyarakat Amerika itu banyak yang stres modern itu? Karena dia tidak punya waktu komunikasi, dialog dengan Tuhan mereka. Nah, tidak punya waktu komunikasi dan dialog kan bahasa agama kita makan ibadah, doa ibadah. Makanya coba Pak tanya aja Pak risetnya kita kepada istri kita ketika sedang haid dengan istri kita ketika tidak haid. Itu kalau dalam medis kan mungkin kan katanya orang yang haid itu kan apa? Kalau tinjauan medis kan karena apa orang haid itu labil katanya. Emosional katanya. Ya. Tapi kan dalam bahasa agama mungkin dia emosional, mungkin dia labil disebabkan karena ketika haid tidak ada komunikasi dengan siapa? Dengan Tuhan dalam rangka ibadah gitu. Apalagi bagi orang haid tertentu yang tidak paham, mentang-mentang dia haid semuanya libur dia pokoknya. Tidur pun akhirnya bangun jam 8 aja ditanya libur gitu loh ya. Zikir libur, doa libur, mentang-mentang sholat dan baca Quran libur total. Nah ini kan sering dijadikan celah oleh setan untuk menjerumuskan manusia kan begitu. Padahal dalam agama kita kan sedang haid pun zikir mah tetap dibolehkan, berdoa tetap dibolehkan, cari ilmu tetap dibolehkan. Ini mentang-mentang sedang haid 1 minggu, libur 1 minggu, nggak ngapa-ngapain, nggak ada komunikasi dengan Tuhan sama sekali. Ini kan rawan Pak, rawan kayak begini. Nah, jadi seperti itu. Jadi sebabkan tidak punya komunikasi. Karena dalam ayat dikatakan ya Yuhannas,
Ya, wahai manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu yang keberapa? Yang kedua. Ya. Yang ketiga, ahamiyatul ibadah ini, pentingnya ibadah ini adalah dia adalah untuk membedakan manusia dengan bukan manusia. Untuk mempertegas eksistensi kemanusiaan kita. Untuk memperjelas kedudukan bahwa kita manusia. Bukan hewan, bukan binatang. Bahwa kita itu manusia. Jadi Allah suruh kita ibadah, Pak, untuk mempertegas tentang eksistensi kemanusiaan kita. Tentang jenis kemanusiaan kita. Kalau kita itu manusia, ya, bukan an'am, bukan binatang, bukan hewan ternak. Manusia kita itu. Ya, makanya kalau misalkan kerbau kerja, ya kita kerja, kerbau kerja. Kita nikah, kerbau kita nikah, kerbau juga nikah walaupun kawin. Kalau misalkan kita makan, ya kerbau juga makan. Kalau kita ngaji, kerbau juga ngaji gitu. Kerbau juga ngaji enggak gitu? Enggak, kita tidur, kerbau tidur. Tapi kita ngaji, kita sholat gitu loh. Kerbau enggak ngaji, enggak sholat gitu. Tapi kan kalaupun kerbau enggak ngaji, enggak sholat, kerbau itu kan dagingnya enak, kulitnya laku, itu masalahnya. Makin gede makin mahal. Kalau kita kan, siapa yang mau beli daging manusia? Siapa yang mau beli kulit manusia? Masih mahal kulit kambing daripada kulit manusia. Ini Pak, nih kulit siapa ini? Kulit aki-aki jadiin bedug, nggak bakalan ada yang mau itu gitu. Dikasih juga nggak bakalan ada yang mau. Jadi kalau binatang itu masih mahal dagingnya. Tapi kalau manusia kan dari sisi daging nggak mahal, nggak berlaku, Pak. Makanya manusia itu kalau dari sisi fisik nggak berharga, Pak, sebetulnya. Apalagi kalau sudah mati. Manusia kalau sudah mati nggak ada berharga satupun dari fisiknya. Tapi kalau hewan sudah mati pun, masalah kulitnya mahal, dagingnya mahal, kakinya mahal. Sop kaki itu mahal, itu kita sop kaki kambing. Padahal cuma segitu-segitu doang. Tapi sop kaki manusia nggak ada yang beli, Pak, kita. Jadi manusia itu kalau mengandalkan hal-hal yang bersifat fisikly, kita itu nggak ada harganya, nggak ada nilainya. Makanya nilainya manusia itu bukan dari physically gitu loh, bukan dari itunya, karena fitrah kita seperti itu, ibadah untuk mempertegas tentang eksistensi kemanusiaan kita. Makanya manusia kalau sudah tidak ikut aturan agama, ya, surat yang ke-7 ayat 179 itu disebutnya binatang, Pak, kal an'am. Bahkan kata Allah lebih apa? Lebih hina daripada binatang. Kan begitu dalam surat berapa? 7179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Lebih hina, Pak, lebih sesat daripada binatang. Makanya banyak manusia ketika dia mati diperlihatkan siksa kubur memilih jadi binatang, memilih jadi tanah. Kenapa? Tanah, binatang nggak ada pertanggungjawaban. Tapi manusia, makanya ketika kiamat itu yang bingung itu ketika bumi bergoncang itu bukan binatang tapi manusia. Wa qalal insan yauma idzin apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu wa qalal insanu. Jadi yang bertanya itu, yang bingung itu ketika bumi bergoncang siapa? Manusia. Wa qalal insanu malaha. Binatang enggak bingung, Pak. Binatang enggak bingung. Tapi ketika bumi bergoncang, kiamat terjadi, yang bingung itu, yang sedih itu, yang takut itu, wa qalal insanu malaha. Manusia semuanya. Binatang enggak ada, anteng aja dia. Binatang itu udah selesai, udah mati, habis, selesai. Tapi kita kan kalau sudah mati nggak selesai sampai di situ, ada pertanggungjawaban yang sangat berat. Ada pertanggungjawaban. Jadi itu Allah perintahkan kita ibadah untuk mempertegas tentang apa? Tentang eksistensi kemanusiaan kita, membedakan kita dengan hewan, dengan binatang. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, ibadah itu di samping kebutuhan fitrah manusia, ibadah itu adalah merupakan sarana komunikasi kita dengan Allah, ya, sarana interaksi kita dengan Allah. Makanya baca Quran, zikir, salat, yaitu adalah proses kita interaksi dengan Allah, sarana kita komunikasi dengan Allah.
Makanya ketika kita baca Quran, Pak, pahami ketika kita sedang ngobrol dengan Allah. Ketika kita zikir, kita sedang ngobrol dengan Allah. Ketika kita sholat, kita ngobrol dengan, itu sarana komunikasi kita, interaksi kita dengan Allah adalah melalui ibadah. Makanya kalau kita baca surat Al-Fatihah kan dalam hadis qudsi bahwa Allah membagi dua, sebagian untuk aku, sebagian untuk hambaku. Ketika hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman kepada hamba itu, untukmu adalah apa yang kamu mintakan, ya, dan untukku adalah apa yang kamu sembah. Jadi begitu. Jadi dibagi dua itu. Interaksi kita, komunikasi kita dengan Allah itu dengan ibadah, dengan sholat, dengan zikir, baca Quran. Nah, yang selanjutnya, ya banyak sebetulnya. Terakhir yang kelima, ibadah adalah merupakan cara kita mendatangkan dan memohon pertolongan Allah. Ya, mengundang pertolongan Allah itu melalui ibadah. Doa, sholat, itu semua sarana mendatangkan pertolongan dan bantuan Allah dalam diri kita. Nah, ini nasihat Luqman kepada putranya, ya, dan juga ini dasar pendidikan dalam agama kita adalah ahamiyatul ibadah. Nah, yang selanjutnya adalah tentang etika, tentang akhlak, Pak. Jadi di sini ada kalimat begini, Pak. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamsi fil ardi marahan. Ini detail sekali, ya. Jangan palingkan wajahmu dari manusia. Nah, ini kan prinsip, Pak, sebetulnya. Ini sekarang kita kan banyak era digital ini ngobrol dengan orang, wajahnya ke handphone, orangnya nggak diliatin gitu maksudnya. Ngomong gitu. Ya. Apa tadi, ngomong apa tadi? Dia di handphone aja. Padahal sih wala tusair khaddaka linnas. Jangan kau palingkan wajahmu dari manusia. Nabi itu, Pak, kalau misalkan ngobrol dengan siapapun tidak pernah memalingkan wajahnya. Bahkan dia kalau ditegur sama orang, wajahnya menghadap orang, bahkan badannya pun menghadap orang. Itu Rasul. Kalau ada orang di bawah Nabi, Nabi agak nunduk sedikit supaya sejajar. Kalau ada orang tinggi, Nabi pun agak tinggi gitu, supaya sejajar. Itu Rasulullah. Kita kadang-kadang lihatnya ngomong dulu. Kalau yang ngomongnya kira-kira siapa? Gini aja. Ya. Nggak dilihatin mukanya pun, nggak mau. Bahkan tidak sedikit kadang-kadang dia kalau ketemu buang muka gitu. Udah muka pas-pasan, satu-satunya dibuang-buang gitu. Makanya kalau ada orang buang muka, Pak, kita ambil, kasih lagi. Maaf, Pak, mukanya jatuh, Pak, gitu. Ini wala tusair khaddak. Ini akhlak, Pak, adab namanya. Adab. Kalau kita ngaji tentang adab, Pak, dan kalau kita bahas ulama tentang adab, dahsyat sekali. Akhlak ini, coba Bapak baca hadis-hadis tentang akhlak. Ya, itu biasanya kalau Imam Bukhari sampai dia punya kitab khusus namanya Adabul Mufrad misalkan. Padahal di dalam Sahih Bukhari-nya sendiri ada babnya itu, babul adab. Tapi saking pentingnya Imam Bukhari sampai bikin kitab khusus bicara tentang adab namanya Adabul Mufrad. Bahkan hampir semua ulama biasanya punya kitab adab. Kalau di pesantren kita itu wajib itu, Pak, taklim itu wajib itu. Karena sehebat apapun ilmu itu, Pak, kalau adabnya rusak itu hilang, Pak. Habis itu. Ya. Laitha thay'un athqalu fil mizan min husnil khuluq. Kata Rasulullah dalam hadis sahih, enggak ada sesuatu yang bisa memberatkan timbangan selain daripada apa? Akhlak yang baik. Enggak ada. Akhlak yang baik itu, kata Abu Hasan Al-Asy'ari di dalam kitabnya An-Nawajih, ya. Hakikatul husnil khuluq, hakikat esensi daripada akhlak yang baik itu adalah bajlul ma'ruf pertama, wa kaful ada, katanya, wa yutlaqul wajhi. Jadi kata Abu Hasan Al-Asy'ari di dalam kitabnya An-Nawajih, esensi dari akhlak yang baik itu adalah pertama bajlul ma'ruf namanya. Bajlul ma'ruf itu artinya bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan. Jadi akhlak itu adalah bersungguh-sungguh melakukan kebaikan, seoptimal mungkin kita melakukan kebaikan. Wa kaful adza, ya, menahan diri untuk melakukan kerusakan, menyakiti orang, merusak dan sebagainya. Wa yutlaqul wajhi, dan berwajah ramah. Nah, itu hakikatul husnil khuluq. Esensi hakikat dari akhlak yang baik adalah
apa? Bersungguh-sungguh melakukan kebaikan, mencegah diri untuk melakukan kerusakan, menyakiti orang dan sebagainya, dan juga berwajah yang ramah, berwajah yang apa namanya, wajhun tolik itu berwajah yang berseri-seri ketika berhadapan dengan orang lain. Kalau saya gambar Pak, kalau ada ini saya bisa gambar gini, ini akhlak itu gini nih, kata para ulama kalau digambar, gambar pohon ya, pohon misalkan. Akhlak ini kan buah, pohon itu kan ada akar, akar itu namanya akidah. Ya, akar itu adalah akidah, pondasi. Kemudian ada batang. Batang utama ini adalah ibadah, namanya syariah. Ibadah di sini adalah ibadah yang wajib, syariah. Kemudian nanti ada ranting. Ranting, daun itu adalah merupakan ibadah sunnah. Kemudian ada buah, buah itulah akhlak. Itu para ulama menggambarkan akhlak begitu. Jadi kalau ibarat satu pohon, akarnya adalah akidah, batang besar ini adalah ibadah yang mahdhah syariah, kemudian ranting dan daunnya adalah ibadah sunnah, ya, atau yang rantingnya adalah ibadah kifayah, yang fardu kifayahnya, kemudian daunnya adalah sunnahnya. Nah, sedangkan buahnya adalah apanya? Akhlaknya. Hasil. Di kita banyak pohon tapi kagak ada buah, yang adanya dedemit kayaknya itu. Di Arab nggak ada pohon tapi banyak buah-buahan itu. Ya, itu doa Nabi Ibrahim ya. Warzuk ahlahu minat samarat. Jadi Nabi Ibrahim itu orang cerdas, karena dia tahu tempat di mana dia tinggal itu gersang, ya, tempat di mana dia tinggal itu kering, maka Nabi Ibrahim tidak berdoa minta pohon, langsung to the point. Robbij al-hada baladan aminan warzuk ahlahu minat samarat. Jadi dia langsung berikan rizki penduduk negeri Mekah ini dari jenis buah-buahan, bukan warzuk ahlahu minas sajarat, bukan berikan rizki penduduk negeri ini dari jenis pohon-pohonan. Nabi Ibrahim cerdas dia, to the point kepada Allah. Dia tahu ketika dia berdoa tandus gersang, ini kayaknya kalau misalkan pohon-pohonan kagak bakalan jadi kayaknya. Langsung aja, ya Allah, berikan rizki penduduk negeri Mekah ini minas samarot, dari jenis buah-buahan. Makanya di Mekah itu nggak banyak pohonnya tapi banyak buahnya. Apa aja ada. Sekarang jengkol pun ada sama pete kayaknya itu. Jadi jangan khawatir kalau kita ke Mekah umroh haji sampai bawa bekal jengkol dan pete, ada di sana gitu. Tapi minta apa? Minta buah dia, bukan minta pohon. Gitu. Dan ini yang sering dipakai oleh para ustadz doa ini. Makanya ustadz itu nggak punya pohon rambutan, bab musim rambutan paling pertama makan rambutan kadang. Nggak punya pohon jambu, bab musim jambu yang pertama nyicipin. Ada yang nganterin masalahnya, Ustadz nih jambu gitu. Di kampung apa lagi Ustadz di rambutan, aduh gitu. Ustadz nih pisang, padahal dia nggak punya pohon pisang, nggak pernah nanam pohon pisang. Doanya, ya Allah berikan aku rezeki dari jenis buah-buahan, walaupun tidak punya pohon, yang penting punya buahnya. Kan begitu Pak, mantap kayak begitu tuh doanya Pak. Makanya curang Ustadz itu kadang-kadang, nanam kagak, makan duluan. Nah itu Pak. Ya, nah, tapi kalau pengen gitu kan jadi Ustadz dulu masalahnya gitu ya. Nah, jadi akhlak itu begitu Pak. Jadi kalau saya gambarkan ibarat pohon, akar. Makanya begini Pak, urusan akidah ini kan urusan kita dengan Allah sebetulnya. Orang tidak tahu tentang iman kita seperti apa. Tapi kalau urusan adab ini kan itu yang dilihat manusia sebetulnya. Adab itu yang dilihat manusia. Akidah itu kan masalah abstrak Pak. Kadang-kadang ibadah pun orang tidak tahu. Emang kita mau nunjuk-nunjukin saya ahli ibadah saya ini? Enggak. Tapi ketika kita interaksi dengan orang, itu yang orang cek, yang orang lihat itu apanya Pak kira-kira? Bukan orang lihat akidah kita, bukan orang lihat ibadah kita, karena ibadah kita juga nggak dilihat oleh semua orang. Tapi pertama yang berkesan di dalam di orang itu adalah terkait dengan kita apanya? Akhlaknya, itu yang terlihat. Karena akhlak itu, adab itu interaksi kita dengan orang. Makanya seaneh kadang-kadang ada orang yang belajar akidah tinggi tapi akhlaknya nggak ada. Oh ini yang dipelajari akidah apa? Jangan-jangan. Orang begitu, coba baca tentang akhlak menurut para ulama. Imam Ghazali mengatakan akhlak ini, kata Imam Ghazali, akhlak itu adalah hayatun fi nafsi rasihatun tasdurul afal, ya,
bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin wa ru'yatin. Kata Imam Ghazali itu yang disebut dengan akhlak itu hayatun fin nafsi. Dia adalah merupakan kondisi jiwa, ya, sikap dalam jiwa kita, yasdurul af'al, yang melahirkan perbuatan, berbagai macam perbuatan, bisuhulatin wa yusrin, dengan mudah gampang, min ghairi hajatin ila fikrin wa ru'yatin, tanpa membutuhkan pemikiran dan perenungan. Jadi dia adalah watak, kata Imam Ghazali, dia adalah hayatun fin nafsi, dia sikap jiwa yang mendorong melakukan sebuah perbuatan, apakah perbuatan baik atau perbuatan buruk, bisuhulah wa yusrin, gampang mudah tanpa membutuhkan pemikiran. Jadi makanya akhlak itu, kata Imam Ghazali, adalah bagaimana ketika dia merespon sesuatu itu muncul. Kalau dia responnya buruk, itulah akhlaknya. Kalau dia responnya baik, itulah akhlaknya. Makanya Nabi itu dia spontanitas ketika merespon sesuatu, itulah akhlak Nabi. Karena kalau membutuhkan pemikiran dan perenungan sebelum kita melakukan sesuatu, itu namanya pencitraan, Pak. Ini kayaknya kisah mau di shot nih di YouTube nih. Ini nih. Biasa. Batuknya pun diatur sama dia. Sesuai dengan kamera yang pas. Itu namanya bukan akhlak, Pak, karena dia adalah hajatin ila fikrin wa ru'yah. Itu pencitraan, karena dia membutuhkan pemikiran, membutuhkan perenungan, membutuhkan perencanaan. Ketika membutuhkan pemikiran, perenungan, perencanaan, itu sudah pencitraan, bukan akhlak sebetulnya. Pencitraan namanya. Tapi Nabi itu pure, asli. Bagaimana Nabi sikap spontannya terhadap sesuatu, itulah akhlaknya. Itulah. Makanya disinilah Imam Ghazali membagi akhlak kepada dua, jibiliyah, akhlak yang langsung dari bawaan kita, ada yang disebut muktasabah, akhlak yang dibentuk, dididik, dibina. Nah, ada yang bawaannya memang seperti itu, ada yang memang perlu dibentuk, dibina. Di sini lahirnya para pakar pendidikan merumuskan, memformulasikan gimana caranya membentuk akhlak itu. Kan gitu. Profesor Ahmad Tafsir, dosen saya ketika di S3, mengatakan begini, cara membentuk karakter yang baik, menanamkan akhlak yang baik, kata dia, ada 4 teorinya. Satu adalah pertama dengan apa? Pembiasaan. Pembiasaan. Pertama apa? Dibiasakan. Makanya dalam Islam kenapa Nabi memerintahkan sholat anak, perintahkan sholat 7 tahun? Proses apa? Pembiasaan. Anak kita suruh puasa padahal belum ada wajib puasa, proses apa? Pembiasaan. Anak kita ajak umroh, proses apa itu? Pembiasaan. Anak kita ajak kebaikan, proses pembiasaan. Itu pertama adalah cara menanamkan pembiasaan, ya, paksa, bisa, biasa. Udah biasa jadi watak nanti, jadi akhlak nantinya. Kan begitu, paksa dulu, kemudian dia bisa, kemudian biasa, kemudian budaya, kemudian watak nantinya. Kan dia pertama pembiasaan. Makanya semua dalam Islam itu, Pak, pembiasaan. Kenapa zikir berulang-ulang? Pembiasaan. Kenapa kita baca Quran selesai diulang lagi? Kenapa sholat diulang lagi? Kenapa puasa diulang lagi? Pembiasaan itu, Pak. Supaya terinternalisasi sebetulnya. Itu pertama, pembiasaan. Ya. Yang kedua adalah, setelah pembiasaan adalah pemotivasian. Ya. Yang kedua pemotivasian, dimotivasi, didorong. Makanya ada kitab karya saya itu At-Targhib wa Tarhib namanya. Ya, itu pemotivasian, ancaman dan kabar gembira, basyira wa nadhira. Makanya ada, kalau jemaah tabligh punya kitab namanya Fadhailul Amal. Jadi salah satu rahasia kenapa jamaah tabligh itu ibadahnya luar biasa, Pak, itu mereka mengkajinya Fadhailul Amal. Karena kita itu manusia itu, kita itu orang yang tidak apa namanya, kita itu nggak ada manusia itu yang tanpa pamrih, Pak. Kita pasti, kenapa kita beramal? Pingin sorga, pingin dicintai Allah. Itu namanya kan Fadhailul Amal, keutamaan amal. Kenapa Bapak mau minum obat ini? Karena khasiatnya kan yang pertama. Jadi jangan sok-sokan kita, saya nggak butuh Fadhailul Amal, nggak butuh.
Jangan sok-sokan kita, Pak. Kenapa Nabi sering memberikan kabar gembira? Barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka sama dengan ibadah semalam suntuk. Barang siapa yang sholat 2 waktu dingin, subuh dan juga waktu asar, maka baginya sorga. Barang siapa yang berangkat ke majelis ilmu, sama dengan dia sedang berangkat ke jalan sorga. Dan kenapa pakai istilah itu? Itu dalam rangka memotivasi kita. Jadi jangan sok-sokan kita nggak butuh motivasi gitu. Jadi itu namanya pemotivasian. Jadi dari Rasul kan motivasinya kan begitu, ya, sholat sebelum subuh 2 rakaat lebih baik daripada apa? Udah ada motivasi kayak begitu pun nggak sholat kayaknya gitu loh. Gimana kalau nggak ada nggak ada motivasi? Itu namanya pemotivasian. Jadi anak kita itu diapresiasi, didorong begitu, Pak, dimotivasi. Nggak apa-apa. Nah, kamu kalau puasa ya, nanti kamu anak kecil kita, udah kalau puasanya sampai maghrib ayah kasih nanti apa aja, pemotivasian. Ini dalam rangka penanaman apa? Akhlak gitu. Nah, makanya dalam agama kita sering ada fadilah amal, keutamaan amal. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah dengan cara penteladanan, Pak. Teladan ini penting, ya. Kalau kata bahasa pendidikan itu lisanul hal afdalu min lisanil maqal katanya. Ya. Mengajarkan pendidikan dengan keadaan, dengan sikap itu lebih utama, lebih berbekas daripada dengan perkataan. Sikap. Ya, kalau saya lagi ngomong begini nih, saya ngomong aja nih. Set. Tiba-tiba di sana ada yang gembreng. Saya tanya, kemana tujuan yang kita kira-kira? Perhatian Bapak kemana kira-kira saya? Ustadz lagi ceramah kayak begini husu. Di sana tiba-tiba gumrang kemana perhatian kira-kira, Pak? Ke sana. Udah begitu gumrang, bakwan, bakso. Nah, udah, Pak. Bubar ditinggalin Ustadz. Jadi artinya perbuatan itu lebih apa? Lebih membekas dibandingkan perkataan, makanya. Dibandingkan perkataan. Nah, itu yang dikerjakan kan oleh Rasulullah dulu kan begitu. Rasulullah itu pas datang ke Madinah, Pak, nggak banyak teori. Cuma 4 dia. Afsus salam, at'imut ta'am, silul arham. Tebarkan salam, kasih orang lapar makan, sambungkan silaturahim. Pertama datang ke Madinah, prinsip dakwah Rasul cuma 4 itu pesan pertamanya. Tebarkan salam, beri orang makan, terus apa lagi? Silaturahim, dan yang keempat baru sholat malam, sholatlah ketika manusia tidur. Hablum minan nasnya 3, hablum minallahnya cuma 1. Itu aksi. Nah, itulah dakwah Islam pertama begitu, Pak. Makanya kenapa dakwah itu pertama itu dilakukan oleh para pedagang kan? Mereka dakwah dengan dagang, mereka dakwah dengan ini. Nah, jadi bahkan nanti Islam itu tegak di akhir zaman itu, Pak, bidunya wadananir, dengan dunia dan dengan dinar. Maksudnya dengan perbuatan kita. Nah, itulah yang menyebabkan sekarang kan dakwah-dakwah orang di luar kita lebih cepat. Kenapa? Karena mereka dengan aksi. Dengan aksi. Jadi jangan sampai orang mau tenggelam dikasih teori berenang, Pak. Orang kerengap-ngapan. Kalau kamu renang ini kayak begini, gaya kupu-kupu, langsung kasih itu, kasih apa? Kasih pelampung, ngasih teori nanti dulu kalau udah dia bangkit gitu loh. Ini orang ngap-ngapan dikasih apa? Teori berenang. Ini percis orang sakaratul maut diajarin makhorijul huruf, ya mati dia nantinya. Orang ngap-ngapan kho gitu, ain, ya mati dia nantinya gitu. Ajarin la ilaha illallah, langsung aja teori, langsung ke intinya. Nah, dakwah itu begitu, penteladanan. Dan anak itu adalah merupakan apa? Copy paste yang paling unggul ya. Dia peniru paling unggul itu adalah anak. Ya, dilarang ngerokok, gurunya ternyata di dalam lagi ngajar ngelepus aja. Gitu kan susah juga kalau begitu. Nah, nyuruh anak sholat, bapaknya masih nonton bola di TV, di depan TV, kan repot nanti. Penteladanan. Justru sekarang itu yang jadi teladan. Nah, baru yang keempat adalah dengan cara penegakan aturan. Ya, yang disebut dengan reward and punishment, itu penegakan aturan. Ya, makanya butuh aturan kan. Kata Rasul, kalau nggak mau sholat 10 tahun, sabat. Itu penegakan aturan. Ya, dalam rangka pendidikan, bukan kebencian. Makanya beda keras dengan beda tegas, Pak. Motivasinya pun beda.
Ini kita kan dulu gini Pak, ini saya meluruskan paham ini susah juga. Dulu kan di medsos itu kan Pak, di medsos itu kan dulu tersebar tentang jangan berkata jangan kepada anak. Pernah dengar nggak? Pernah baca nggak? Pernah baca nggak Pak? Dulu rame. Jangan berkata apa? Jangan. Kita itu kadang-kadang kan gini nih, orang kita itu sumbernya belum dicek gitu loh. Ini benar kagak benar, yang penting kayaknya sepintas benar juga ya, jangan berkata jangan. Padahal dalam Quran itu pertama pendidikan Luqman itu adalah la tusyrik, jangan berlaku apa? Syirik. Larangan itu ada dalam Islam Pak, nahiyah namanya. Makanya ada amar ma'ruf nahi, ini muncul nih. Broadcast itu jangan berkata jangan kepada anak. Anaknya buntrak, jangan. Anaknya main kompor cetrek, jangan dilarang. Geus kabakaran kalau jangan ya, jangan dikuburin. Nah, nantinya jangan terus aja. Anak ngapain jangan. Kita langsung aja serap pada saat itu. Padahal teori agama kita ada perintah, ada larangan. Ada perintah, ada larangan. Itu banyak Pak, sampai ketika anaknya kalau di rumah orang naik ke atas anak ibunya nggak pernah ngelarang jangan. Wah pokoknya berantakan. Padahal dalam agama kita ada namanya larangan itu, nahi namanya, ada perintah amar namanya. Larangan itu untuk mempertegas ada yang baik, ada yang buruk, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Sepertinya halus tapi kan itu juga nggak benar Pak, bertentangan dengan syariat kita. Nah jadi begitu, itu namanya reward and punishment, penegakan aturan. Ini tentang adab ya, tentang etika. Ini masih banyak tentang adab, ini baru teorinya kan, istilah kita baru definisinya. Jadi begitu, jadi hakikat akhlak yang baik itu adalah bajlul ma'ruf ya. Hakikat akhlak yang baik itu adalah kaful adha. Hakikat akhlak yang baik itu adalah yutlaqatul wajah yang ramah ya. Ini dia buah daripada akidah, ibadah yang makhdoh ya, ibadah yang kifayah, ibadah sunnah, maka lahirlah adab akhlak. Yang kata Imam Malik bahwa al adab fauqal ilm, adab itu di atas ilmu. Jadi kita punya ilmu banyak, nggak ada adabnya rusak Pak, hancur. Bahkan ini merupakan misi dakwahnya para nabi dan Rasulullah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rusaknya kalau tidak ada adab, terjadi perselisihan, yang ada saling menghujat nantinya. Tapi kalau ada adab, saling menghargai satu dengan yang lain. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan saya sendiri. Cukup Pak ya Bu? Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.